Oke. Jadi nanti saya akan jelasin beberapa soal sekarang ya. Nah, Zoom ini nanti di-record, jadi nanti Master bakal di-upload juga. Jadi kalau misalnya kalian sekarang perhatiin dulu aja, nanti kalian bisa lihat lagi cara pengerjaan dan lain-lainnya semua, ya. Sebentar ya. Bentar lagi kita mulai. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, sekarang kita mau lihat soal latihan yang kemarin. Kita bahas satu-satu. Dari tiap soal nanti akan dibahas satu soal ya, supaya kalian bisa ngerjainnya. Kita mulai dari yang nomor 1. Saya akan contohin yang B aja. Jadi kita punya minus 8, terus minus 5, terus minus 2. Gitu ya. Nah, sekarang suruh cari UN. UN sama dua suku berikutnya. Nah, caranya gimana? Pertama kita cari dulu perbedaannya atau beda. Cari dari min 8 ke min 5 sama min 5 ke min 2. Min 8 ke min 5 bedanya berapa? Supaya dari min 8 ke min 5. Jangan sampai salah ya. 3. Plus 3, benar. Plus 3. Kan supaya jadi min 5, min 8 harus plus 3. Jadi bedanya plus 3. Nah, kita tinggal masukin ke rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali beda. A-nya negatif 8 tambah N-1 kali bedanya 3. Gitu ya. Jadi kalau dicari rumus UN, N-nya nggak usah kalian masukin. Ya. Nah, sekarang kita lanjutin. Tadi udah didapat min 8 tambah N-1 kali 3. Nah, ini kalian capit kepiting, jangan lupa. Jadi kalau ada perkalian sama ada dalam kurung, dicapit kepitingnya. Jadi UN sama dengan min 8 tambah 3 kali N, 3N, 3 kali negatif 1 minus 3. Gitu ya. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kalian beresin. Ingat pokoknya yang angka sama angka, kalau yang ada N, ada X itu harus sama sesamanya, baru bisa ditambahin ya. Jadi ini min 8, min 3, min 11, tambah 3N. Jadi ini rumus UN-nya. Gitu. Ya. Nanti kalian cobain lagi yang satu yang lainnya, nomor 1 yang lainnya. Nanti mirip. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sir, kalau bisa 3N-nya di depan, boleh kan? Boleh. Atau sama aja? Atau harus beda? Boleh. Boleh kan? 3N min 11 gitu ya. Boleh. Sama aja. Emang biasanya penulisannya gini, 3N min 11. Pokoknya pasti jangan sampai ketukar tandanya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kita lanjut sekarang. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 tuh caranya ada di video. Kalau mau kalian mau lihat ya, itu ada contoh kedua di barisan bilangan aritmatika. Dikasih tahu U1-nya 5 atau A-nya 5. Terus
UN-nya 302, bedanya 3. Nah, ini kan berarti A-nya 5, UN 302, B-nya 3. Nah, dicarinya N. Nah, kita masukin aja ke rumus UN. UN sama dengan A tambah N min 1 kali beda. Nah, UN-nya sekarang udah dikasih tahu. Ini kan UN 302. Tinggal kita masukin 302 sama dengan A-nya 5 tambah N-nya yang dicari, N min 1 kali bedanya. Yang ini kan 3. Nah, udah dapat kayak gini. Kalian tinggal beresin persamaannya. Seperti biasa ya. Ini capit piting ke dalam. Jadinya 302 sama dengan 5 tambah 3 kali N. Jadi 3N. 3 kali negatif 1. Jadi negatif 3. Nah, udah dapat kayak gini. Tinggal beresin. 302 sama dengan 5 minus 3 plus 2 ya. 3N plus 2. Udah dapat. Nah, kalau dapat kayak gini, pokoknya selalu bikin yang ada hurufnya itu tuh sendirian dia. Ini kan 3N plus 2. Jadi plus 2-nya kita pindahin ke kiri. Kalau dulu kelas 7 ya. Jadi 302, kalau berubah ruas, tandanya akan berubah. Jadi dari plus, berubah jadi minus. Sama dengan 3N. Nah, jadi nanti didapat 302 min 2, 300, sama dengan 3N. Nah, dua ruas ini harus dibagi 3, supaya si N-nya sendiri. Pokoknya N-nya bikin supaya sendiri aja. Ini PLSV ya, zaman dulu. Jadi 100 sama dengan N, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Nomor 2. Bisa ya? Paling nanti masalah di 2C. Nanti kita bahas 2C. Tapi sebelum kita masuk ke 2C, kita mau masuk dulu ke yang nomor 3. Lihat yang nomor 3 ya. 3A. Ini perhatiin baik-baik step-stepnya. Soalnya bisi kalian nggak ngerti apa sih yang di video. Jadi kalau kita punya gini, dikasih tahu U3 6, U3 6, terus U7 18, terus ditanya U1 kan? Ini misalnya kita anggap P. Nah, kalau misalnya kalian dikasih tahu dua suku, terus ditanyain suku yang terakhir, ada 3 jadinya ya, totalnya ada 1 suku, 2 suku, 3 suku. Nah, ini bisa langsung pakai yang ada di video contoh nomor 2. Jadi pertama kita lihat dulu N-nya. Ini kan suku 3, suku 7, sama suku 1. Kalian tulis 3, 7, 1. Ingat, barisan atas tuh yang N. Nah, terus yang barisan bawah itu tuh pakai yang ini, nilai sukunya berapa. Jadi tulis yang U3 kan 6. Terus U7 18. Terus yang terakhir P. Nah, kita harus cari si P-nya berapa. Nah, habis kalian udah bikin 2 baris ini, ingat cari perbedaan yang atas sama yang bawah. Kita yang atas dulu ya. Ingat pokoknya bagian atas sama bagian bawah itu tuh kalau nggak positif, negatif. Dari 3 ke 7 berapa? Positif 4 kan? Jadi tulis positif 4. Dari 7 ke 1, negatif 6.
Tulis dulu. Sekarang yang bawah. 6 ke 18. Bedanya plus 12 ya. Dari 6 ke 18 plus 12. 18 ke P. Nah, kita nggak bisa tentuin karena kita nggak tahu nilai dari P-nya. Nah, habis ngisi atas bawah, kalian isi yang tengah. Kalau tengah, bagian tengah ini diisinya, kalau nggak sama kali, sama bagi. Ingat ya, kalau nggak kali, bagi. Nah, sekarang kita lihat yang bagian kiri. Bagian kiri yang ini. Dari 4, jadi 12. Harus diapain supaya 4 bisa jadi 12? Kali 3, benar. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang kalau yang kiri dikaliin, yang kanan juga sama. Harus dikaliin 3. Nah, berarti minus 6 kali 3. Jadi kita bisa dapat yang ini. Min 18. Nah, udah dapat min 18 yang ini. Kita tinggal lihat yang ininya. Gitu ya. Jadinya bisa kita tulis 18 kan kurang 18 sama dengan P. Jadi P-nya dapat 0. Gitu. Jadi suku pertamanya adalah 0. Gitu ya caranya. Nah, terus yang nomor 3 juga disuruh cari beda. Ya nggak? Nah, kalau cari beda, itu lebih cepat. Caranya gini. Kalau cari beda ya. Cari beda tuh kalian tinggal kurangin aja. Itu dikasih taunya U36. Terus U7 18 kan? Nah, kalau cari beda, kalian tinggal kurangin. 7 kurang 3, 4. 18 kurang 6, 12. Nah, jadi bedanya tuh yang 12 ini dibagi 4. Gitu. Jadi bedanya beda 12 bagi 4. Jadi isinya 3. Bedanya 3, A-nya 0. Sok, ada yang mau tanya dulu nggak yang ini? Aku, Sir. Sok. Ya, benar aja. Sok boleh. Jadi kan aku tuh caranya aku dijabarin tuh si U7 sama U3-nya. U7-nya kan sama dengan A ditambah 6B sama 18. U3 tuh berarti A tambah 2B sama dengan 6. Terus kan aku kurangin buat dapat si 4. Jadi hasilnya 4B sama dengan 12. Dapatnya B-nya tuh kan 3. Iya. Itu sama. Udah gitu yang buat nyari awalnya tinggal masukin ke salah satu kan A tambah 2B misalnya kan yang kita masukin yang ke jabaran U3. Itu sama hasilnya juga sama, boleh atau boleh. enggak? Jadi boleh. Boleh. Jadi itu tuh caranya cara eliminasi. Cuman kalian belum belajar eliminasi, belum belajar SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Tapi kalau kalian mau pakai cara itu juga boleh. Ya. Kalau ini caranya pakai perbandingan. Pokoknya kalian pakai cara yang kalian bisa aja, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Tadi Abel sama ya? Pertanyaan. Ya, tadinya sama soalnya caranya. Ya. Gitu. Boleh. Jadi boleh pakai eliminasi, boleh pakai yang ini. Nanti tergantung sih, ada beberapa yang lebih cepat pakai eliminasi, ada beberapa yang lebih cepat pakai ini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kita coba lagi ya, yang nomor 3. Supaya lebih yakin. Kita mau lihat yang 3B. U8 sama dengan 12. U2 sama dengan 24. U1-nya berapa? Nah, sekarang sama kayak tadi ya.
Kita lihat dulu yang ini. Ini ada di bagian atas. Jadi tulis 8, 2, 1. Terus yang ini ada di bagian bawah. Jadi 12, 24, sama ininya P. Nah ini caranya gimana? Sama kayak tadi. 8 ke 2, minus 6 ya. 2 ke 1, minus 1. Nah terus habis yang lihat yang atas, lihat yang bawah. 12 ke 24, 12. Terus 12. 24 ke P, nggak tahu ya, kita harus cari. Habis ini, habis atas, bawah, sekarang lihat tengah. Lihat yang tengah sini. Tengah harus kali atau bagi. Supaya dari minus 6, jadi 12. Harus diapain? Harus dikaliin kan? Minus 6 jadi 12. Nah ini ada tanda minus, jangan sampai salah. Minus 6 kali minus 2. Supaya jadi 12. Kalau misalnya di kiri kali minus 2, kanan juga harus kali minus 2. Nah, udah dapat kali minus 2. Udah tinggal cari yang ini. Min 1 kali min 2. Nanti dapat hasilnya 2. Jadi bisa kita cari P. P sama dengan 24 tambah 2. Jadi dapat 26. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke yang 2C. Kita mau masuk ke 2C. Sok boleh istirahat dulu semenit ya. Oke. Sekarang kita masuk ke 2C. Nah, 2C, gimana cara cari N-nya? Ini bisa pakai cara yang tadi nomor 3. Cuman emang agak beda dikit. Masih sama ya. Bagian ini ada di atas, yang kuning. Bagian yang hijau ada di bawah. Gitu. Kita tulisin langsung. Jadi 7, 11, sama N. Nah, terus yang bawah tuh pasangannya. U7 pasangannya minus 12. 11 pasangannya minus 32. Terus yang N pasangannya minus 377. Nah, sama kayak tadi. Kita cari bedanya. Yang atas, 7 ke 11. Plus 4 ya. Plus 4. 11 ke N, nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu N-nya berapa. Sekarang lihat yang bawah. Minus 12 ke minus 32. Gimana cara ngubah dari minus 12 jadi minus 32? Harus di minus 20. Jangan sampai salah ya. Min 12, min 20 kan hasilnya min 32. Terus sekarang min 32 ke min 377. Itu minus 3, 4, 5. Nah, udah dapat kayak gini. Sekarang harus cari yang ini kan. Sebenarnya mirip sama yang tadi. Cuma kalau tadi yang dicari di bawah. Kalau yang sekarang dicari yang di
atas. Nah, sama. Sekarang kita lihat daerah tengah. Tengah tuh harus kali atau enggak bagi. Min 20 dari 4. Gimana cara ngubah 4 jadi minus 20? Harus dikaliin minus 5 kan? 4 kali minus 5 hasilnya minus 20. Jadi ini harus kali minus 5. Kalau kiri kali minus 5, kanan juga kali minus 5. Nah, udah dapat. Nah, sekarang lihat yang bagian kanan. Ini misalnya kita anggap ini X ya. Ini X. Nah, gimana caranya kita cari X? X kali minus 5. X kali minus 5 hasilnya harus sama dengan minus 3, 4, 5. Jadi nilai X sama dengan min 345 bagi minus 5. Nanti didapat hasilnya 69. Gitu ya, min 345 bagi minus 5. Jadi nilai X yang ada di sini ya, ini bisa kita ubah jadi 69. Nah, udah, habis dapat, itu selisihnya 69, bisa kita cari nilai N-nya. 11 tambah 69 sama dengan N. Jadi 80 sama dengan N. Jadi nilai N-nya 80. Udah deh. Ada yang bertanya dulu? Jadi nanti kalian cobain lagi ya, habis Zoom meeting ini. Yang 1, 2, 3, nomor lainnya cobain pakai cara ini. Ada yang mau tanyain dulu? Udah? Kemarin pas latihan yang masalah di nomor berapa? Itu bisa tanya juga sekarang. 4C, Sir. Hah? 4C? C. 4 bukannya nomor 4 aja ya? 4 AB. Oh, bukan. Maksudnya 5C. Bukan. Oh, 5C. 275, 310, 345. Itu cari rumus KN. Oke. 275, 310, 345. Nah, ini cari dulu bedanya. Bedanya berapa? 275 ke 310? 35 ya? 310 ke 345? 35. Udah, nanti tinggal masukin ke rumus UN. A tambah N-1 kali beda. Gitu. A-nya kan 275 ya. Ini A, bedanya 35. Jadi kita masukin UN sama dengan 275 tambah N-1 kali bedanya 35. Tinggal beresin. UN sama dengan 275 tambah 35N kali ke dalam ya, minus 35. UN sama dengan 275 kurang 35. Itu kan 240 tambah 35N. Gitu.
dapat rumus UN. Nah, atau kalian kalau misalnya suruh cari rumus UN doang, bisa pakai cara cepat. Itu ada kan di video ya kemarin. Suruh contohin ya sekali. Bisa kurang ngerti kalau yang di video itu. Contohnya yang gampang dulu aja ya. 5A misalnya. 1, 3, 5, 7. Nah, cara cepat itu tuh gimana? Pertama cari bedanya dulu. Ini bedanya 2 kan? Nah, kalau bedanya 2, langsung tulis di sini 2N. Gitu ya. Kalau bedanya 2, 2N. Kalau bedanya 3, 3N. Kalau bedanya minus 2, minus 2N berarti. Nah, sekarang kita tinggal cari si bagian terakhir ini. Nah, cara carinya gimana? Kalian lihat. Gimana caranya supaya kita bisa bikin 1 dari 2. Dari beda aja. Awalnya 2. Terus supaya jadi 1, kita harus kurangin 1 kan? Supaya jadi 1 dari 2, kita kurangin 1. Jadi rumus UN-nya 2N min 1. Gitu. Itu yang cara cepat. Kalau kalian nggak mau masukin ke rumus UN. Ini berlaku untuk rumus UN aja ya. Kita coba lagi. Misalnya, mau yang tadi deh, 275. Terus 310. 345. Sama kan? Pertama cari beda. Langsung tulisin. UN sama dengan 35N. Gitu. Sekarang, dari 35, supaya jadi 275, harus diapain? Awalnya 35, jadi 275. Harus ditambahin 240. Udah jadi rumusnya ini. Gitu. Ini supaya lebih cepat sih. Gitu ya. Sekarang misalnya kita coba satu lagi. Min 8, min 5, min 2. Pertama bedanya. Min 8 ke min 5 bedanya plus 3 ya. Langsung tulis UN-nya. 3N. Nah, terus sekarang awalnya 3, dia berubah jadi minus 8. Caranya gimana? Supaya dari 3 jadi minus 8. Harus di minus 11. Kayak gitu. Awalnya 3 jadi minus 8. Berarti minus 11 kan? 3 minus 11 sama dengan minus 8. Udah, kayak gitu. Ini cara cepat. Kalau disuruh tuliskan rumus UN, boleh pakai cara cepat ini. Atau kalau kalian mau lebih hati-hati, takut salah, ya boleh masukin ke rumus UN juga. Oke. Udah itu aja. Ada yang mau tanyain lagi? Sir, aku belum terlalu ngerti yang nomor 5 yang udah mulai masuk geometri. 5 yang geometri. Oke. Geometri yang nomor 39 yang F ya, kita coba. Emang geometri agak susah. Ini tuh kalian harus bisa yang bilangan berpangkat. Kelas 7 udah pernah sih, kalau nggak salah. 3, 9, 27. Nah ini dia tuh deret geometri, karena kan bukan deret aritmatika ya. Kalau deret aritmatika kan harus tambah atau kurang, konstan. Kalau ini kali 3 kan. Kalau kali atau bagi dia deret geometri. Jadi kita masukin ke rumus A kali R pangkat N min 1. Nah, UN sama dengan A-nya 3. 3 kali rasionya 3. Pangkat N min 1. Gitu. Nah, udah dapat kayak gini gimana? Ini tuh sebenarnya
sifat bilangan berpangkat. Mungkin kalian belum dapat ya, baru dapat nanti kelas 9. Yang ini tuh bisa dipisah. Jadi kalau ada 3 pangkat n-1, itu tuh bisa dipisah jadi gini. 3 kali 3n kali 3 pangkat min 1. Ini tuh sifat berpangkat. Jadi kalau dari sini 3 pangkat n min 1, dia bisa dipisah. Tapi min 1-nya juga tetap dipangkatin. Terus ini ubah jadi perkalian. Itu. Nah, dapat kayak gini gimana caranya? Harus pakai sifat bilangan berpangkat lagi. Sesuatu kalau dipangkatin minus, itu tuh nanti dia berubah jadi pecahan. Jadi kalau misalnya kita punya 3 pangkat min 1, ini tuh sama dengan 1/3. Gitu. Kalau kita punya 3 pangkat minus 2, ini tuh jadi 1/3 pangkat 2. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pangkatnya minus, kalau mau kita ubah jadi positif, dia langsung berubah. Awalnya di atas, jadi di bawah. Tapi ini baru kelas 9 kalian belajarnya. Jadi nanti pokoknya ingat aja kalau ada yang kayak gini langsung jadi 1/3. 3 kali 3 pangkat n kali 1/3. Ini bisa coret kan? Jadi dapat 3 pangkat n. Emang agak susah sih kalau yang geometri. Nanti mungkin kalau di PG kalian baru kelihatan gitu ya harus pakai gini atau enggaknya. Cuman kalau misalnya di SI, sama Sir kalau kalian sampai sini aja, ini udah dibenerin. Kalau di SI, ya. Soalnya kalian kan belum belajar ini kelas 9 semua. Bilangan berpangkat tuh. Cuman kalau di PG, bisa jadi yang dikasih tahu ya isinya ini. Jadi kalian harus tahu juga. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kalau untuk nomor 8 nanti Sir bikin video sendiri ya. Ada lagi pertanyaannya? Yang G, Sir. Yang? Bukan. Yang... Ya. 5G teh dikasih dulu kerjain nggak sih? Enggak kan? Kata Sir cuma bagian 8 doang ya? Yang enggak 8 sama 5GH. Kalau nggak salah. Oh. Soalnya G tuh, kalau G juga bisa sih. Cuman kalau G, pokoknya mirip ya. Ini kan min 9, 3. Berarti ini rasionya berapa? Min 3. Iya. Min 3. Bagi min 3 kan? Atau 1/3 minus 1/3 rasionya. Bagi 3 tuh minus 1/3 ya. Tinggal masukin aja. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. A-nya 27. Rasionya min 1/3. Pangkat N min 1. Udah sampai sini aja. Bisa disederhanain sih. Tapi udahlah sampai sini aja nggak apa-apa. Makanya Mas Sar nggak dikasih. Nggak disuruh kerjain itu teh. Yang G-nya. Ya. Emang kalau geometri sih kalian bakalan lebih bisa kalau misalnya nanti udah kelas 9 sih. Udah dapat bilangan berpangkat. Cuman ya ingatnya pokoknya yang pangkat-pangkat tadi ya. Kalau pangkat minus berubah jadi pecahan. Jangan lupa aja teman. Sama nanti saya kasih deh sekarang cobain ya. Kalau misalnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kalau si 3-nya ini sama, jadi kalau bilangan di bawah pangkatnya sama, ini tuh bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 tambah 3. Jadi kalau kali, dia berubah jadi tambah. Gitu ya. Kalau ini bagi, ini berubah jadi kurang. Gitu. Itu dikit lah ya. Tapi lebih lanjutnya itu kalian belajar nanti kelas 9. Oke.
Udah, ada lagi pertanyaan yang lain? Sekitar 2 menit lagi. Habis ini nanti kalian lanjutin kerjain ya. Semoga beres. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak beres juga sih, nggak apa-apa. Jam kedua ini. Yang pasti nanti kalian beresin pas jam terakhir. Ada 30 menit terakhir kan? Nanti kalian kerjain lagi. Kalau misalnya ada yang masih nggak ngerti, boleh japri keser. Ya. Ada lagi pertanyaan sok terakhir? Tinggal semenit lagi. Sir, kalau yang H itu kan rasionya 1/2. Yang Yang mana? Yang H. Yang 5H. 5H, ya. Itu kan rasio itu kan awalnya 1/2, berarti kan itu di awalnya kan setengah, berarti nanti itunya kan jadi kalau misalnya setengah dikali 6 × -1 kan jadinya setengah kali 1/6 ya. Itu boleh langsung dikali silang atau gimana? Rasionya 6 kan? Iya, rasionya kan 6N. Oh, mau 6 N pakai 1. Itu sampai situ aja atau nanti dipecah lagi ke bawah? Nggak usah lah. Enggak usah. Kalau untuk yang ini, kalau yang esai pokoknya kalau yang sering meriksa sampai itu aja cukup. Nggak usah disederhanain. Kalau kamu bisa sederhanain ya boleh. Tapi sama Sar, kalau misalnya kalian belum nggak disederhanain juga mesti itu dibenerin. Oke? Oh ya, yang H. Kalau kalian mau cari rasio gampang ya, rasio tuh terakhir bisa nih ya. Semoga keburu. Rasio tuh U2 bagi U1 ya. Kalau kalian pusing. Jadi 3 bagi setengah. Kalau yang H, jadi 3 kali 2. Isinya 6. Kalau udah U2 U1-nya pusing, boleh juga pakai U3 bagi U2. Pokoknya rasio itu selalu pembagian dari suku setelahnya sama suku sebelumnya.